Ada yang disebut dengan agency influencer. Ada juga yang disebut dengan, mungkin Anda pernah dengar juga ya, manajemen endorse. Atau yang ketiga, kita sebut dengan influencer platform. Influencer platform ini platform untuk mencari banyak sekali influencer di dalamnya. Mau tahu pembahasan masing-masing dari itu dan yang mana yang sebaiknya Anda gunakan, maka kita akan bahas dalam video yang satu ini. Saat seorang ingin menggunakan influencer atau mengendorse ya, kadang-kadang kita membutuhkan bantuan dari pihak ketiga. Tapi ada beberapa nih permasalahannya. Ada yang disebut dengan agency influencer. Ada juga yang disebut dengan, mungkin Anda pernah dengar juga ya, manajemen endorse. Atau yang ketiga, kita sebut dengan influencer platform. Influencer platform ini platform untuk mencari banyak sekali influencer di dalamnya. Mau tahu pembahasan masing-masing dari itu dan yang mana yang sebaiknya Anda gunakan, maka kita akan bahas dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan online marketing ataupun menggunakan dunia online untuk mengembangkan bisnis. Dan saat ini saya membantu teman-teman lainnya untuk mengembangkan bisnis juga menggunakan online marketing. Jadi buat Anda yang pertama kali bertemu dengan saya, jangan lupa untuk subscribe channel Yosef Abbas supaya Anda gak ketinggalan tips, trik, strategi terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Endorsement memang simple, cepat, dan mudah untuk dilakukan, tapi bukan berarti kita juga salah-salah ataupun tanpa strategi. Dan salah satu strategi yang biasanya menjadi pertimbangan kita untuk memulai endorsement adalah, perlu nggak ya kita sebagai sebuah bisnis, sebagai sebuah brand itu menggunakan yang disebut dengan manajemen endorse. Perlu nggak ya kita sebagai sebuah bisnis menggunakan yang mana ya, manajemen endorse atau agency influencer atau bahkan platform influencer. Apalagi buat Anda yang baru pertama kali mendengar ketiga-tiganya, dalam video ini kita akan membahas apa sih masing-masing tadi dan apa sih perbedaan antara ketiga-tiganya dan sebaiknya kita menggunakan yang mana dulu ya. Atau kelebihannya apa masing-masing itu dan kekurangannya apa, sehingga kita tidak terjebak dalam kekurangan dari masing-masing tersebut. Nah, untuk pertama kalinya buat teman-teman yang pertama kali menggunakan endorsement dan ingin menggunakan jasa pihak ketiga, maka kita harus bisa membedakan di antara ketiga-tiganya tadi. Yang pertama adalah manajemen endorse. Dari kata-katanya ini udah mulai terlihat ya teman-teman ya. Manajemen itu artinya memanage. Lalu agency, ini adalah seorang agency influencer, ini membantu kita juga dalam hal influencer marketing dan platform influencer. Tapi di sini akan terlihat perbedaan yang mendasar, teman-teman. Langsung aja ya kita masuk ke dalam contohnya, karena saya paling suka menjelaskan itu dengan case study, dengan contoh yang nyata. Di sini kita bisa lihat inilah namanya influencer management atau endorsement management atau manajemen endorse istilahnya ya. Apa sih manajemen endorse? Manajemen endorse ini adalah memang tugasnya adalah sebagai bantuan bagi para influencer yang sudah besar. Influencer yang di atas 1 juta, udah belasan juta, bahkan puluhan juta followers. Mereka ini sudah sangat sibuk dengan banyak sekali brand deals ataupun orang-orang yang mau endorse. Otomatis mereka perlu bantuan untuk mengelola endorsementnya, mulai dari penjadwalan siapa saja online shop yang endorse, berapa rate mereka, negosiasi dengan masing-masing online shopnya, hingga masalah pemotretannya, hingga masalah pengiriman dan penerimaan barangnya dan sebagainya. Karena itu biasanya influencer yang sudah besar mereka akan membutuhkan manajemen endorse. Nah, kita sebagai seorang pebisnis juga membutuhkan manajemen endorse, terutama kalau kita mau menggunakan influencer yang sudah cukup besar, cukup ternama, cukup populer, dan sudah ramai ya. Ibaratnya kalau teman-teman akan DM sendiri ke influencer yang sudah puluhan juta, belasan juta, kemungkinan chance atau kesempatan teman-teman DM-nya dibaca itu sangat kecil sekali. Kenapa? Karena mereka sudah banyak sekali DM yang masuk, email yang masuk. Mereka biasanya membutuhkan jasa manajemen endorse untuk mensortir gitu ya. Jadi itulah kenapa kalau kita langsung masuk DM ke mereka, kemungkinannya jauh lebih kecil. Bisa nggak? Ada kasus-kasus tertentu bisa dibuka sama mereka memang. Dan saya juga pernah mencobanya juga gitu ya. Tapi kemungkinan besar mereka akan mempercayakan ke manajemen endorse itu. Salah satunya adalah ya ini ya, manajemen endorse yang sudah lama dari beberapa kalau nggak salah udah hampir 10 tahun ini ya manajemen endorse ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini isinya adalah memang influencer-influencer yang sudah besar. Atau ada lagi kedua manajemen endorse lainnya, contohnya nih Hello BCR. Nah, seperti ada Aurel, ada Atta, ada Luna Maya ya. Jadi memang sudah besar-besar. Nah, ini contohnya dia mau goes to Bangkok gitu. Yang mengelola adalah si manajemen endorse-nya. Nah, pertanyaannya kapan kita membutuhkan manajemen endorse ini? Nah, ini juga cukup besar ya, 300k manajemen endorse. Kapan kita membutuhkan manajemen endorse ini?
Kita membutuhkan manajemen endorse ini jika kita memiliki budget yang cukup besar dan sudah mau menggunakan influencer yang cukup besar juga. Karena nggak semua manajemen endorse itu mau mengelola influencer yang influencer itu masih baru, masih belum terlalu bagus, engagement interaksinya belum ramai. Itu influencer biasanya tidak bisa, walaupun meminta untuk mau dong saya di manajemen endorse juga nggak mau ya. Kenapa? Karena namanya manajemen endorse pasti ada fee-nya. Jadi saya mengelola seorang artis, pasti saya mau waktu saya mengelola itu saya dapat bagian fee-nya, komisinya dari mengelola endorsement. Kebayang ya, kalau artis tersebut besar, sekali endorse puluhan juta, ratusan juta, maka komisinya itu jadi cukup besar buat si manajemen endorse. Tapi kalau manajemen endorse dia harus memanajerin artis ataupun influencer yang masih kecil followernya, 10k, 20k, 50k gitu ya. Itu endorsementnya udah pasti nggak akan sebesar itu juga secara harga, dan otomatis komisinya pun nggak akan besar buat manajemen endorse. Itulah kenapa manajemen endorse ini biasa mengelola artis yang memang sudah besar-besar. Nah, bagusnya teman-teman, kalau kamu atau kalau Anda punya budget yang cukup besar dan ingin dapat awareness yang besar, punya brand value dari artis-artis yang ternama, maka pilihlah manajemen endorse, karena jauh lebih mudah tektokannya dengan manajemen endorse dibandingkan langsung kontak ke artisnya. Nah, lalu apa bedanya dengan agency influencer? Kalau saya scroll ke atas ya, tetap di tempat yang tadi di Hello BCR ini, kita bisa lihat di sini tulisannya agency. Tapi kalau saya mengklasifikasikan bisnis-bisnis seperti yang memanage manajemen seperti ini, saya mengkategorikannya manajemen bukan agency. Kenapa? Karena kalau agency itu menurut saya nggak hanya memanage aja endorsement. Karena kalau ini kan agency itu, tapi isinya ini sebetulnya ya lebih ke arah manajemen endorse. Yang ini juga flash management, tapi di sini dia bilang ada agensinya. Tapi menurut saya ini lebih ke arah banyakkan adalah memanage endorsement. Seperti apa harusnya kalau agensi itu? Contohnya ini adalah agensi internasional ya, ada di Indonesia juga ada Leverage Media Asia. Di sini yang agensi ini itu biasanya agensi advertising. Sama sebetulnya agensi advertising ataupun agensi endorsement. Idealnya sebuah agensi itu dia nggak hanya mengelola manajemen endorse-nya aja, tapi kalau nggak hanya pasang ads-nya aja gitu ya. Kalau manajemen advertising ya berarti dia hanya pasang ads-nya aja. Tapi namanya agensi itu dia punya strategi, dia punya insight, dia bisa mengambil strategi dari industri A, B, C, D yang dia pernah tangani, itu dia akan suggest ke kita, ke brand kita, ke bisnis kita. Oh, bisnis kita ternyata produknya ini. Lalu ternyata marketnya maunya kemana? Lalu klasifikasinya biasanya itu lebih ke arah kreatifnya seperti apa harus yang kita gunakan. Itu biasanya kalau agency dia menganalisa bisnis kita, lalu dia juga ikut ada rekomendasi harusnya kita influencer itu yang mana, harusnya strategi campaign influencernya seperti apa. Sama seperti kalau kita pasang agency advertising, nggak cuma dipasangin ads saja, tapi dianalisa bisnis kita tuh harusnya advertisingnya konsepnya seperti apa. Nah, itu bedanya ya antara manajemen endorse dengan influencer agency. Nah, influencer agency ini punya strategi biasanya, dan dia juga ikut merancang kampanye seperti apa. Kapan digunakannya? Kalau manajemen endorse ini digunakan jika brand bisnis kita sudah cukup besar atau kita brand corporate yang butuh influencer yang cukup eksklusif, karena biasanya influencer besar-besar atau makro dan mega influencer yang sudah punya nama, atau istilahnya dari perusahaan adalah strong PR value istilahnya. Itu kita gunakan manajemen endorse, membantu kita mengelola endorsementnya. Lalu si agency influencer ini nggak hanya kita butuh influencer aja, nggak hanya butuh exposure dari seorang influencer aja, tapi juga agency influencer ini memberikan kita analisa dan insight serta membantu merancang atau menjadi arsitek dari campaign influencer kita. Karena mereka bisa bantu dari klien-klien mereka yang lain untuk membantu merangkai bigger objektifnya kita. Jadi kita punya objektifnya apa, dia akan bantu untuk merancangkan juga. Ini berbeda lagi dengan platform influencer. Jadi kalau platform influencer ini biasanya kita gunakan kalau kita butuh influencer dengan jumlah yang banyak. Baru bisa dipertimbangkan nih pakai platform influencer. Misalnya butuh influencer 50 gitu ya, 100. Itu kita bisa gunakan platform influencer karena ini memang platform influencer ini database influencer. Kelebihannya apa, kurangannya apa, kita coba lihat langsung ya. Seperti apa sih platform influencer? Platform influencer itu nggak seperti manajemen endorse ya, seperti ini. Manajemen endorse ini biasanya di sosial media, atau agency influencer juga teman-teman bisa nemukan di sosial media. Tapi kalau platform influencer biasanya kita ketik aja influencer platform.
nanti akan ketemu tuh beberapa influencer platform. Ini bisa dicoba aja, teman-teman bisa coba di sini. Ada banyak ya, karena memang sekarang bermunculan banyak influencer platform. Dari mulai yang seperti ini influencer yang mengumpulkan influencer yang kecil-kecil, nggak terlalu besar, yang nano influencer, micro influencer. Ini juga ada juga yang social buzz seperti ini. Nah, isinya seperti apa influencer platform itu? Ya seperti ini ya. Jadi ini ada endorse KOL influencer. Isinya adalah macam-macam jenis orang-orang yang sebagai seorang creator atau influencer di berbagai niche. Sejujurnya teman-teman, kalau teman-teman membutuhkan influencer dalam waktu yang cepat, teman-teman bisa menggunakan platform-platform ini. Tapi pengalaman saya, tidak semua influencer itu ada di sini. Karena memang ini adalah orang yang harus mendaftarkan bahwa dia mau masuk ke influencer platform. Sedangkan pengalaman saya sebagai praktisi bisnis ya, nggak semua influencer itu yang bagus-bagus itu mau mendaftarkan dirinya sebetulnya. Dan seringnya saya pun di sekolah pebisnis itu mendapatkan DM dan message kalau misalnya beberapa influencer platform ini ada klien, dia akan cari secara gerilya ke influencer-influencer atau kreator-kreator itu. Dan influencer platform ini kan sebenarnya juga orang tengah ya, seperti manajemen endorse ataupun seperti agency juga, agency influencer. Jadi artinya ada fee juga di sana untuk platformnya. Jadi kalau dari saya, teman-teman bisa lihat juga di sini kualitas-kualitas influencer seperti apa. Kalau teman-teman cocok dan memang waktunya untuk mencari manual itu nggak ada, boleh dipakai nih, ada beberapa di sini influencer platform. Biasanya yang menggunakan influencer platform ini memang adalah corporate gitu ya, perusahaan, walaupun UMKM tapi mereka yang mungkin campaign-nya ini cukup besar, karena biasanya minimal ada rate harganya ya 100.000 ataupun 500.000 per influencer. Kalau kita mau menggunakan 30 influencer aja, kalau harganya 100.000 udah lumayan ya teman-teman ya. Jadi biasanya sebetulnya kita bisa nyari dengan strategi yang endorse hacking yang saya bahas di endorse mastery. Itu bahkan kita bisa mendapatkan influencer-influencer yang sebetulnya dia bisa kita ajak untuk murah, gratis, atau bahkan sangat ekonomis gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah cara-cara supaya teman-teman bisa mengetahui ada beberapa strategi waktu kita mau melakukan endorsement. Dan saran saya, kalau teman-teman masih budgetnya terbatas, belum rajin pakai influencer, saya baru mau endorse nih gitu ya, belum memiliki timeline endorsement yang jelas gitu, 1 tahun mau endorse berapa kali, lalu nggak sampai 30 influencer per bulan, maka saran saya adalah do it yourself, lakukan sendiri gitu ya. Karena influencer itu ada banyak jenisnya, ada yang mega, makro, mikro, dan nano. Nah, biasanya pada umumnya kita sebagai seorang pebisnis itu hanya tahu influencer itu yang besar-besar aja, yang kita temukan di manajemen endorse tadi, kita temukan di agency influencer tadi. Itu biasanya mereka akan menggunakan influencer-influencer yang besar-besar. Kenapa? Karena memang klien mereka juga besar-besar, sudah bisa untuk afford membayar influencer yang juga besar-besar. Jadi itulah kenapa influencer yang mega dan makro ini yang followernya di atas 1 juta, di atas 500k followers, ini biasanya yang kita temukan digunakan oleh agency ataupun manajemen endorse yang ada di timeline mereka. Kalau influencer platform itu masih ada yang followernya lebih kecil. Tadi kita sempat lihat juga ya di beberapa influencer platform itu yang followernya sekitaran 50k sampai 500k. Tapi banyak sekali influencer yang mikro dan nano yang followernya, kalau nano ini bahkan 1000 followers. Kurang dari 1000 followers itu disebut nano influencer. Nah, kalau teman-teman masih baru mulai endorsementnya, latihan pakai yang ini, nano dan mikro. Kenapa? Karena kita kan mikro bisnis, UMKM, usaha mikro. Coba pakai influencer yang juga mikro sama nano juga, karena kita masih nano bisnis, masih baru mulai ya. Kalau kita masih usaha mikro UMKM tapi kita menggunakan influencer di atas 1 juta, itu artinya kita mikro bisnis pakai mega influencer. Boleh aja kalau teman-teman sudah punya budget yang memang digunakan buat berkembang ataupun mau campaign yang besar. Tapi saran saya waktu mulai harus kita coba untuk yang sama nih, setara dulu, kita mencoba berlatih untuk endorse. Nah, ini teman-teman bisa temukan cara untuk mengendorse di nano, mikro, dan makro, dan mega ini di course sekolah pebisnis namanya endorse-mastery.com. Bisa diklik di bawah dari deskripsi video ini. Jadi semoga informasi ini bisa berguna, dan sekarang kita juga tahu ya bedanya ternyata ada endorsement itu mudah, simple, tapi juga nggak bisa kita asal-asalan tanpa mengetahui strategi bahwa ada 3 yang berbeda. Satu adalah manajemen endorse, kerjaannya adalah memanage si endorsement influencer yang sudah besar-besar, mega influencer di atas jutaan followers.
hingga mega itu di bawahnya ada makro yang itu influencernya ratusan K followers. Lalu ada lagi agency influencer, ini seperti agency advertising, mereka juga membantu merancang campaign kita, objektif kita, melihat dari bisnis kita, lalu mereka bantu untuk merancang. Itu agency. Lalu ada lagi yang disebut platform influencer. Ini biasanya adalah mereka punya database yang kita bisa gunakan. Nanti mereka juga akan mendapatkan beberapa besar komisi percentage dari transaksi tersebut di platform tersebut. Nah, sebisa mungkin kalau teman-teman baru mulai UMKM, teman-teman belajar cari sendiri gimana caranya kita bisa mengendorse hingga rajin endorse. Itu bisa teman-teman temukan di endorse-mastery.com. Nah, semoga info ini bisa berguna buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan kalau sampai saat ini teman-teman belum subscribe di channel Yosef Abbas, saya sarankan, saya ajak teman-teman sekarang juga untuk subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan ya ilmu-ilmu strategi-strategi seperti yang kita bahas di dalam video yang satu ini, dan video-video lainnya lagi yang ada di channel Yosef Abbas yang akan membantu teman-teman untuk mendapatkan tips, strategi, dan trik terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Sampai jumpa di video-video lainnya bersama saya Yosef Abbas, founder of Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!